Halo teman-teman, selamat datang di channel Guru Toto. Sekarang kita akan melakukan tes BBM. Dan kita cari siapa yang paling irit. Yes teman-teman, kita akan melakukan tes BBM. Jadi yang kita adu irit adalah BBM-nya, bukan mobilnya. Bukan mobilnya. Dan itu pesertanya ada Pertamina Pertamax, Ada Vivo Revo 92, dan ada BP yang 92 sama Shell Super. Sama Shell Super. Itu kita akan bandingkan mana di antara keempat BBM itu yang paling irit. Jadi teknisnya gimana Bang Rais? Ngisi bensinnya 5 liter ya, Yes. di masing-masing bahan bakar itu. Dan kita akan berjalan sejauh mana nih mobil bisa bertahan dengan bahan bakar yang ada. Jadi gitu. last fuel running teman-teman, makin jauh BBM itu membawa mobil berjalan, makin bagus. Betul. Jadi yang terjauh adalah yang teririt. Betul. Gitu. Dan teman-teman, kita sudah mengosongkan. Jadi ini Yep. mobil sudah dikosongin tangkinya untuk kemudian nanti diisi 5 liter. Yes. Ya kan? Kita sudah melakukan pengecekan, pengosongan tangki, penyesuaian tekanan ban gitu-gitu. Ya, benar. Dan nanti teman-teman, selama pengetesan, saya dan Aris akan bergantian nih, Riz. Iya dong, supaya adil ya. Ya, supaya adil untuk meminimalisir untuk ya. meminimalisir kemungkinan human factor. Yes. Jadi supaya gantian kakinya nih untuk injek gas. Biar sama-sama sekolah ya. Yoi. Dan rute yang kami pilih adalah tol Trans Jawa, teman-teman. Makanya kita start dari tol ini nih, tol Cikampek nih, KM 57. Ya. Teman-teman, ini kita pilih tol Trans Jawa supaya mendapat arus yang cenderung sama, relatif sama, supaya nggak kena kepadatan Jakarta. Karena Jakarta nih, teman-teman, dengan jalan yang sama tapi jam yang berbeda, itu beda tuh. Itu makanya kenapa kita startnya dari sini. Tadi mobil kita towing dulu ke sini ya. Dan kalau misalnya kalau start dari Jakarta, kesian BBM yang awal. Jadi kena macet dulu gitu. Dan langsung aja berarti ya. Yes. Kita langsung dan nggak sabar sebenarnya untuk berarti tahu. Kita cobain dulu mesinnya. Mobil masih nyala apa enggak, abis itu kita isi bensin langsung ya. Iya. Nanti kita akan buktikan. Tapi yang pasti gini teman-teman, ini adalah pengujian yang selalu kita suka untuk lakukan. Kita selalu pengen tahu mana yang lebih irit, baik BBM maupun mobil. Dan ini salah satunya. Kita akan mencari mana di antara BBM populer di Indonesia yang paling irit. Teman-teman, Innova sekarang kita cek dulu apakah mesinnya masih nyala. Ini sebelum ngisi bensinnya ya. Lagi. Udah nggak bisa nyala sama sekali, artinya langsung kita isi bensin. So, ini adalah yang pertama masuk ke tangkinya Innova, teman-teman. Oke, dalam 3, 2, 1, nyala. Kita jalan. Jarumnya nggak gerak sama sekali ya. Jadi kayaknya belum kebaca nih sama si pelampungnya. Tapi yang pasti mobil udah bisa nyala dan kita menyetirnya secara eco driving tentunya. Kita manfaatin semua fitur yang bikin mobil ini irit. Kebetulan di Innova ini ada eco mode ya. Jadi kita aktifin eco mode. Lalu saat ini untuk average speed masih di 57 km per jam ya. Nanti kita akan bikin benchmark dulu di awal untuk diikuti sama peserta lainnya atau bahan bakar lainnya ya, gitu. Kita start dari kilometer 57, sekarang baru mau masuk di Cikampek Utama, di gerbang Cikampek Utama.
Nanti kita cek lagi di sekitar 35-an kilometer atau 40 kilometer kita akan bergantian. Yes, teman-teman. Sekarang gantian saya yang ngebawa Innova untuk ngetes Vivo Revo 92. Oke, hazard off, kita jalan. Ini Innova Vivo Revo 92 udah nggak bisa lagi digas, diinjak berkali-kali udah nggak ada power, bensin udah habis berarti ya. Nah ini udah mesin udah mati nih, udah 0 RPM. Masih jalan sih, tapi udah tinggal gliding aja. Oke, bener-bener mati ya. Mati akhirnya teman-teman. Teman-teman, yang Revo 92 tadi sudah selesai pengetesannya, sekarang giliran yang BP 92. Ini di Innova manual, rasionya menurut saya ini lumayan lumayan kasar untuk dia berjalan 100 km per jam. RPM itu dekat-dekat dengan 3000, jadi di sekitar 2900an RPM lah ya. Artinya juga yang bisa saya sampaikan, untuk ngedapetin efisiensi yang lebih irit, yang lebih optimal gitu ya, kecepatan rata-ratanya kalau bisa dikurangin, mungkin di sekitar 70-80 lah gitu. Yang penting jangan lebih rendah dari kecepatan minimal tol. Kalau konteksnya adalah pas lagi di jalan tol kayak gini teman-teman. Yes teman-teman, kita bergantian lagi ya. Sekarang ini di BP 92 dan kita masih terus mengarah ke timur. Kita lihat siapa yang paling irit di antara bensin yang lainnya. Lanjut ya. Oke teman-teman, ini BP 92 sudah mulai kehabisan. Udah nggak bisa digas lagi ya. Oke, coba kita netralin. Mesinnya langsung mati. Coba kita starter lagi ya. Masih maju ada. BP 92-nya udah habis guys. Sekarang kita isi minuman lagi nih pakai Shell Super 92 juga oktannya. Sekarang saatnya di Shell Super. Nah, ini sebelum nanti terakhir kita di Pertamax pengujiannya. Jadi ini adalah bahan bakar ketiga kita. Dan kita masih melaju ke arah timur di tol Trans Jawa ya. Oke, average speed sekarang kita juga tetap di 72, karena memang sebisa mungkin ini kita harus sama nih antara BBM yang sebelumnya dengan BBM yang setelahnya gitu ya. Jadi semua BBM merasakan kecepatan rata-rata yang sama di 72 km per jam. Lanjut lagi.
teman-teman, ini Innova sudah mulai berhenti karena memang sudah nggak bisa digas lagi. Sudah nggak bisa. Oke lah, kita pakai lagi. Teman-teman, tadi yang Shell itu sudah selesai dan sekarang saatnya Pertamina Pertamax. Pertamina termasuk Pertamax adalah distribusi SPBU yang paling menyeluruh di satu Indonesia. Jadi paling gampang untuk ngedapetin produk BBM yang paling tersebar adalah ya Pertamina, dan kalau 92 berarti Pertamax. Mati mesinnya, gas pun juga sudah nggak bereaksi. Ini Pertamax nih. Oke lah, sudah berada di tempat yang aman. Kita berhenti sekarang. Oke teman-teman, berarti pengetesan semua RON yang 92 selesai. Dan sekarang berarti udah tinggal ngisi BBM untuk ke SPBU terdekat. Teman-teman, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Finish juga nih akhirnya. Mana yang paling irit berarti? Yes. Dan Bang Roy silakan mau ngomong dimulai dari mana? Oke, kita dimulai dari yang paling boros dulu tentunya. Karena ada Vivo dengan 5 liter bensin itu jarak tempuhnya di 62,5 km. Yang artinya dibagi 5 liter itu setara dengan 12,5 km per liter, teman-teman. Lalu di urutan ketiga itu ada BP, itu jarak tempuhnya beda tipis di 63,5 km, Bobi. Setara dengan fuel consumption 12,7 km per liter. Yes, dan di urutan kedua itu ada Pertamax ya, dengan jarak tempuh di 67,2 km. Alias 13,4 km per liter. Dan sudah tentu pemenangnya, karena tinggal satu pesertanya ya, yaitu Shell dengan jarak tempuh di 68. Jadi tipis banget di selisihnya. Yoi, 13,6 km per liter berarti equal ini ya, fuel consumption-nya. Tapi gini teman-teman, yang pengen kami sampaikan adalah kadang pemilihan SPBU itu bisa sesimpel lebih dekat sama rumah, lebih dekat sama kantor, gitu ya, kan? Benar, atau lebih dekat sama tempat jajan. Oh iya. Di SPBU nggak jauh dari situ ada warung kesukaan misalnya kayak gitu ya. Betul. Nah, tapi di luar dari itu teman-teman, kita ngeliatnya begini. Jadi ada hal yang juga perlu teman-teman perhatikan, yaitu soal value. Di luar dari soal peringkat efisiensinya antara Shell Super, Pertamina Pertamax, BP92 dan Vivo Revo 92, ada soal harga yang perlu dikalkulasi. Efisiensi ketika digabung dengan harga, ketika dihitung dengan harga, itu menciptakan value-value yang berbeda. Dan kita melihatnya dengan Pertamina Pertamax dengan harga yang paling kompetitif dibanding ketiga rivalnya, ngebuat dia punya value yang jadi lebih murah secara
rupiah per kilometer gitu. Itu sesuatu yang menurut kami juga perlu dipertimbangkan gitu. Berarti sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam.